Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Gunung ajaib Manggu. Di kuil itu, bulu mata King Wan yang ramping sedikit bergetar, terbangun dari tidur nyenyaknya. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Sui duduk di kursi rotan di satu sisi, membolak-balik tulisan suci kulit binatang kuno. Guru roh saya hanya. Mata King Wan sedikit bingung. Sui berkata dengan lembut, sebelumnya, saya telah membantu Anda menghapus jejak jiwa di tubuh Anda, dan menggunakan teknik rahasia untuk membentuk kembali dan menggabungkan jiwa Anda dan Tianqi menjadi satu. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi doa di dunia ini, dan hidupmu tidak akan lagi dibatasi oleh orang luar. Omong-omong, Sui memikirkannya dan berkata, kerugian menjadi satu adalah kenangan masa lalumu akan hilang dengan hilangnya jejak jiwa. King Wan dan Tianqi awalnya adalah satu orang, dan mereka pernah menjadi murid tertutup Sue Liu. Dulu, penjahit tua dan Sue Liu bekerja sama, mencoba mengulangi trik lama dan membiarkan dia mengulangi kesalahan Shenmu. King Wan adalah bagian itu. Selain itu, keberadaan Tianqi juga menjadi pengatur hidup dan mati King Wan. Hal yang paling menyusahkan adalah saat King Wan membaik, dia akan memperbaiki jejak jiwanya cepat atau lambat dan membangkitkan ingatannya sebelumnya. Pada saat itu, King Wan kemungkinan besar akan menderita karena pengaruh ingatannya sebelumnya, dan memulai apa yang disebut jalan terlalu Sang Wang Qing. Setelah ini terjadi, King Wan ditakdirkan untuk melawannya. Mirip dengan hubungan antara Sue Liu dan Shenmu saat itu. Ketika dia berada di alam liar, Sui melihat melalui konspirasi ini, tetapi pada saat itu, dia dibatasi oleh kultivasinya dan tidak dapat sepenuhnya menyelesaikan masalah ini. Saat ini, Sui memiliki pengalaman generasi ke-6. Di matanya, masalah di tubuh King Wan sudah tidak signifikan. Setelah mendengarkan kata-kata Sui, King Wan tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun. Selain Sui, dia selalu sangat pendiam dan patuh. Seperti biasa. Secara bertahap, dia tampaknya akhirnya memahami arti kata-kata Sui, dan ada kelegaan dan kegembiraan yang tak terselubung di alisnya, dan dia berkata, ini hebat. Sui tersenyum di mana itu. King Wan menatap mata cerah, dan suaranya lembut, berkata, hanya Waner yang tahu bahwa Tuan Abadi menjaga Waner di sisinya saat itu, mengajari Waner metode rahasia, menginstruksikan Waner untuk berlatih, dan Master Abadi juga menyelamatkan nyawa Waner berkali-kali dalam api dan air. Alis gadis itu menunjukkan ekspresi kenangan, seolah mengingat potongan-potongan masa lalu. Akhirnya, dia sepertinya mengumpulkan keberaniannya, mengangkat mata bintangnya yang indah, menatap Sui, dan berkata dengan serius, Waner tidak ingin memiliki ingatan masa lalu, hanya ingin mengikuti Tuan Abadi dalam kehidupan ini. Selama Tuan Abadi tidak menyukai Waner, Waner akan puas. Guru spiritual. Mendengar kesuksesan seperti itu, Sui tidak bisa menahan tawa, merasa sedikit emosional. Hanya Waner yang selalu menyebut dirinya seperti itu. Saya berpikir kembali ke awal, di Xinghuang Xiaoju di kota Guangling, Dazu, ketika saya pertama kali melihatnya, yang terakhir hanyalah tubuh jiwa, dan dia pernah dianggap sebagai kuali budidaya ganda untuk membudidayakan. Sejak itu, King Wan berada di sisiku. Tahun telah berlalu dalam sekejap. Melihat King Wan, Sui seperti melihat pengalaman beberapa tahun terakhir, bagaimana bisa dia tidak emosi. Dia mengambil gelas di atas meja dan meminumnya. King Wan bangkit, melangkah maju, alisnya lembut dan berperilaku baik. Dia mengambil kendi dan menuangkan anggur untuk Sui. Xianxi, Waner menghormatimu. King Wan mengangkat gelasnya, menekuk pinggangnya dengan genggaman Ying-Ying, dan menyerahkan gelas anggur itu di depan Sui, yang sedang berbaring di kursi rotan. Dari sudut pandang Sui, gadis itu sudah dekat, sepasang mantel montok di depannya membentuk lengkungan bulat, dan fitur wajah yang lembut dan indah menambah pesona aneh di bawah bayangan. Dari lampu. Aula utama kosong, hanya lampu di sisi meja yang berkedip-kedip. Ini seperti gulungan gambar yang hidup dan harum yang terbentang di depan Anda, menawan dan menarik. Sui mengambil gelas dan meminumnya. King Wan baru saja akan mundur, tetapi sebuah tangan besar meraih Catkin Suang-Suang Saixue, tubuh anggun gadis itu bergetar, dan dia mengangkat matanya dan menyentuh Suina,
yang melihat ke atas matanya. Saat Sui menariknya dengan lembut, bola wangi lembut dan batu giok hangat dilemparkan ke dalam pelukannya. Yang abadi. Itu adalah anggur dangkal di depan orang-orang, dikelilingi oleh lampu nefrite. Melihat ke belakang dan memeluk selalu dalam persetujuan, itu menyakitkan. Dorong Lang dengan lembut. Secara bertahap mendengar gemetar, merah sedikit terkejut. Satu tingkat dan keserakahan, ketika saya bangun, itu sudah 3 kutub di bawah sinar matahari. Sui dalam suasana hati yang baik. King Wan telah ditempatkan di tungku pembuat langit untuk tidur nyenyak. Sui memanggil Wu Meng, Bai Tuo, dan lainnya. Dia berencana untuk berangkat dan kembali ke kedalaman langit berbintang. Namun, sebelum itu, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Di masa lalu yang panjang, mengapa kamu tidak pergi ke jalan surga terlarang untuk bertarung? Sui bertanya. Dia duduk di meja dan melirik Wu Meng dan yang lainnya. Wu Meng menghela nafas, Yang Mulia tidak tahu, jalan menuju surgawi terlarang sudah lama tidak bisa dijalankan. Dikatakan bahwa bencana pecah di alam abadi, yang juga mempengaruhi jalan menuju surgawi terlarang. Tidak peduli siapa yang memaksanya. Jika kamu pergi ke jalan terlarang, kamu pasti akan mati dan tidak hidup. Bai Tuo berkata dengan sungguh-sungguh, dalam beberapa tahun terakhir, Lao Muzi dan Meng Zhen biasa bergabung untuk mendobrak jalan menuju yang terlarang, tapi hanya berita yang dikembalikan. Peringatkan kami untuk tidak melakukan petualangan lagi, tempat itu adalah tempat yang benar-benar mati. Ada juga sedikit kesedihan di alis monster tua lainnya. Bale Tua dan Meng Zhen, sama seperti mereka saat itu, keduanya disajikan dengan Zun Sang. Bencana di negeri dongeng benar-benar mempengaruhi era iblis. Sui mengerutkan kening. Era iblis sangat istimewa. Dari zaman kuno hingga sekarang, setiap orang kuat yang telah menginjakkan kaki di negeri dongeng harus melalui jalan terlarang surgawi untuk memasuki negeri dongeng. Yang disebut jalan terlarang adalah jalur perbatasan terlarang. Di bagian itu, ada pembunuhan yang tidak terduga. Pada tahun-tahun sejak zaman kuno, bahkan di era iblis, hanya sejumlah kecil orang yang melintasi jalan surga. Pada awalnya, ketika Wang Ye ke-6 meninggalkan era setan, dia meninggalkan semua jenis rahasia dan harta, menginstruksikan Wu Meng dan yang lainnya cara mendobrak jalan menuju terlarang. Tapi sekarang, Sui tahu bahwa malapetaka di dunia peri sebenarnya telah mempengaruhi jalan menuju surga di era iblis. Tiba-tiba, Sui mengingat banyak hal. Belum lama ini, dia mengetahui dari utusan Dewa Mizhen, yang melayani Buddha lampu pembakaran di masa lalu, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, untuk melumpuhkan reinkarnasi, para dewa telah membuat pengaturan dan tindakan. Seperti malapetaka di dunia abadi, malapetaka kiamat di dunia manusia, bahkan jalan menuju langit yang hancur di alam liar. Di balik layar, ada bayangan para dewa. Memang benar bahwa karena aturan dan ketertiban, para dewa tidak dapat campur tangan dalam urusan dunia, dan tidak dapat datang sendiri, dan sulit untuk menemukan Sui, yang pada gilirannya menjadi jawab si perampok. Namun, mereka dapat mengganggu jalan sebelumnya dan mencegah Sui menjadi lebih kuat. Ini juga merupakan alasan utama mengapa setiap kali Sui bereinkarnasi, alam kultivasi akan menjadi semakin lemah. Selain itu, para dewa juga dapat mengirim utusan untuk berkeliling dunia untuk mencari keberadaan Sui. Seperti utusan ilahi, Qin Chongsu, yang pernah menghancurkan jalan ke langit di alam bintang Xuan Huang, seperti Mizhen, yang melayani Buddha lampu pembakaran di masa lalu, dan Dewa Hening Gelap yang mulia, penjahit, dalam beberapa tahun terakhir, telah melakukan kehendak para dewa. Dan, jalan terlarang, dari era iblis ke alam abadi juga terpengaruh, sehingga bahkan monster tua seperti Wu Meng dan Bai Tuo tidak berani pergi. Bagaimana mungkin Sui tidak mengerti bahwa semua ini kemungkinan besar ditujukan padanya? Pada awalnya, kala Jengking Darah pernah memimpin sekelompok makhluk abadi untuk datang ke era iblis untuk menemukan keberadaan Wang Ye. Dan ketika Wang Ye bereinkarnasi sebagai Shenmu, dia muncul di era iblis ini. Tampaknya pengaruh jalan terlarang juga harus terkait dengan tata letak para dewa. Sui menggosok alisnya. Kompleks, tapi sederhana. Para dewa tidak dapat menemukan diri mereka sendiri.
Tetapi mereka dapat menggunakan kekuatan yang mereka kendalikan untuk menghancurkan reinkarnasi mereka dan membangun kembali jalan berulang kali, mencegah diri mereka menjadi lebih kuat. Segera, Sui mengetahui dari Wumeng dan yang lainnya bahwa sejak perubahan drastis di jalan surgawi terlarang, semakin sedikit orang kuat di dunia yang dapat menginjakkan kaki di Dao abadi. Semakin sedikit kamu datang, semakin kamu terus seperti ini, bahaya kerajaanmu sendiri jatuh. Ini adalah salah satu alasan mengapa mereka bersembunyi dari dunia begitu lama. Yang mulia, bisakah Anda mengarahkan saya ke jalan yang jelas? Kodok hitam tidak bisa menahannya. Monster tua lainnya juga menatap Sui, ekspresi mereka penuh harapan. Sui berpikir sejenak, lalu berkata, ketika aku kembali ke alam abadi, aku akan menemukan kesempatan yang cocok untuk membimbingmu. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka semua senang dan bersyukur. Antara peradaban era yang berbeda, sistem kultivasi dan aturan Zutian benar-benar berbeda, yang berarti bahwa bahkan jika Sui tetap berada di era iblis, akan sulit untuk membuktikan Tao di era iblis. Kecuali, dia berhenti berlatih dan membangunnya kembali di sini. Sementara Sui sedang berbicara dengan Wu Meng dan yang lainnya. Di luar Gunung Iblis Manggu, seorang pria berjubah biru dengan rambut panjang tercerai-berai dan sesosok pendukung muncul diam-diam di kehampaan. Jika saya tidak melihat yang mulia kali ini, saya akan membunuh Anda. Pria berjubah biru itu berbicara perlahan. Di telapak tangan kanannya yang putih, dia memegang lampu emas. Dalam lampu emas, sebuah sosok ditekan. Selain itu, tentang setting era peradaban nanti akan saya tulis. Plot di depan saya hanya salinan kecil, tidak perlu mengeluarkan pena dan tinta untuk setting. Pria berjubah biru itu membalik telapak tangannya dan menyingkirkan lampu emas. Kemudian, dia menoleh untuk melihat ke kejauhan, dan berkata, Mu Jing, kamu mengatakan bahwa kali ini kamu memanggil sekelompok bawahan dengan 10.000 jimat ajaib, apakah itu tiran? Omong-omong tentang gelar tiran, suara pria berjubah biru itu menjadi jauh lebih kecil, dan ketakutan yang mendalam memenuhi matanya. Menurut apa yang dikatakan orang bernama Si Zuo, hanya Eternal Night Emperor yang dapat mengukir dekrit 10.000 iblis. Bukan kebetulan, orang yang memanggil mereka kali ini pasti Yong Ye, tidak diragukan lagi kaisar. Suara yang tenang dan acuh tak acuh terdengar, seperti pisau tajam. Ketika suara itu terdengar, sesosok muncul di kehampaan. Ini adalah pria berpakaian karung dengan wajah tegas, dengan tulang tebal dan pedang kayu hitam tua dan kusam. Kaisar Malam Abadi. Mata pria berjubah biru itu berkedip-kedip dan dia mencibir, Mu Jing, tiran itu telah bereinkarnasi dan dibangun kembali bertahun-tahun yang lalu, bagaimana dia masih layak untuk nama ini? Saya sudah terbiasa, saya tidak bisa mengubahnya. Pria linen dengan pedang kayu hitam itu berkata tanpa ekspresi. Pria berjubah biru itu merenung, kalau begitu, apa kekuatan tiran yang bereinkarnasi sekarang? Pada tahun-tahun awal, tidakkah Anda mengetahui dari lelaki tua yang dijuluki penjahit, bahwa Kaisar Yongye saat ini baru saja menginjakan kaki di jalan berbulu? Nada suara pria linen itu acuh tak acuh. Pria berjubah biru itu menghela nafas, sejujurnya, bagaimanapun juga, aku tidak memiliki kepercayaan di hatiku. Bahkan jika tiran itu baru saja menginjakkan kaki di jalan bulu sekarang, tapi lagi pula, dia pernah berdiri di puncak jalan abadi, sekali berdarah. Mendominasi era. Apakah kamu takut? Pria berbaju linen itu bertanya. Pria berjubah biru itu terdiam sejenak, lalu tersenyum, aku takut. Tentu saja aku takut. Namun, yang aku takutkan adalah mantannya, bukan saat ini dia. Pria linen bernama Mu Jing mendengus dan tidak mengatakan apa-apa. Pria berjubah biru berkata sambil menyapu ke kedalaman Gunung Iblis Manggu, jika Anda tidak dapat menangkapnya, Anda hanya dapat menggunakan jimat huruf itu. Mu Jing mengikuti dan tetap diam. Pria berjubah biru juga tidak peduli, temperamen Mu Jing sedingin batu dan acuh tak acuh seperti besi, dia sudah terbiasa. Tunggu sebentar, Anda bisa membantu saya menyapu formasi. Kata pria berjubah biru. Mu Jing mengangguk. Segera, keduanya tiba di depan kuil yang mengapung di danau lava.
Pria berjubah biru mengeluarkan lampu emas dan mengangkat tangannya. Sesosok berdarah muncul. Pria berjubah biru itu meraih leher pria itu dan berkata dengan dingin, "Sekarang, silakan keluar dan temui tuanmu." Pria parubaya itu gemetar. Dia melihat kuil di kejauhan, dan mendesis keras, "Yang mulia, kaki anjing Kaisar Suexiao ada di sini, lari." Suara. Mati. Wajah pria berjubah biru itu tenggelam, dan dia mendorong pria parubaya itu ke dalam lampu emas. Dengan cahaya yang mengamuk, pria parubaya itu menjerit nyaring dan menyakitkan, dan sosoknya terpelintir dan berjuang. Ledakan. Pada saat yang sama, gerbang kuil di kejauhan terbuka. Suyi keluar bersama Wu Meng, Bai Tuo, dan lainnya. Batu tua. Wajah Wu Meng tiba-tiba berubah, dan dia mengenali identitas pria parubaya yang terperangkap dalam lampu emas itu secara sekilas. Dulu, ada 18 bawahan yang mengikuti Wang Ye. Batu tua salah satunya, namanya Shizuo. Dan adegan ini juga membuat Bai Tuo, Hei Chan dan yang lainnya terlihat jelek, menatap pria berjubah biru dan Mujing, niat membunuh di mata mereka. Bawahan kalajengking darah. Suyi sedikit mengernyit. Sue Xiaozi adalah salah satu musuh tak tertandingi Wang Ye saat itu, Kaisar Sue Xiao, seorang antik Tao tua yang menginjakan kaki di puncak Immortal Dao lebih awal dari Wang Ye. Sehari sebelum kemarin, Suyi telah mengetahui dari Wu Mengna bahwa dahulu kala, Sue Xiaozi memimpin sekelompok makhluk abadi untuk datang ke era iblis untuk menemukan reinkarnasi tubuh Wang Ye. Tapi pada akhirnya, Sue Xiaozi tidak mendapatkan apa-apa dan pergi. Dan sekarang, setelah selang waktu yang lama, pada hari ketiga setelah Suyi tiba di era iblis, bawahan dari cakrawala darah muncul. Dan juga menyandera Shizuo. "Kamu adalah reinkarnasi dari tiran Wang Ye." Mata pria berjubah biru itu seperti kilat, dan dia melirik ke sekeliling lapangan. Pada akhirnya, dia menatap Suyi dengan curiga. Segera, dia sedikit mengernyit, merasa bingung. Karena seluruh tubuh Suyi tidak memiliki fluktuasi dalam kultivasinya, dia benar-benar tidak dapat dibedakan dari orang biasa, yang membuatnya merasa tidak dapat memahaminya. "Bagus." Suyi sedikit mengangguk dan menunjuk ke lampu emas di tangan pria berjubah biru, "Biarkan dia pergi, kursi ini akan memberimu cara untuk hidup." Nadanya acuh tak acuh, tetapi menunjukkan arti tidak dapat diganggu-gugat. Pria berjubah biru mencibir, matanya bercanda, "Tidak apa-apa membiarkan orang pergi, tetapi kamu harus ikut denganku hari ini. Kalau tidak orang ini akan mati." Saat dia berbicara, dia mengambilnya dengan ujung jarinya. Berteriak, "Mati!" Wu Meng sangat marah, dan seluruh tubuhnya penuh darah. "Saya sedang berbicara dengan keluarga Anda, jadi tidak ada ruang bagi Anda untuk menyela, keluar." Pria berbaju biru mendengus dingin, mengangkat tangannya dan menekannya di udara. Ledakan. Sebuah tangan emas besar menekan masa lalu. Peri tanah suci. Hati semua orang membeku, dan wajah mereka berubah. Jika Anda ingin lebih meningkatkan kultivasi Anda hanya dapat pergi ke jalan terlarang, dan pergi ke negeri dongeng. Monster tua seperti Wu Meng dan yang lainnya telah menginjakkan kaki di tingkat keabadian nyata dari dunia virtual, tetapi bertahun-tahun telah berlalu, dan basis kultivasi telah terjebak di dunia ini. Tapi sekarang, bawahan Kaisar Suexiao memiliki kekuatan Raja Abadi di Tanah Suci. Ini adalah eksistensi yang tak terkalahkan di dunia saat ini. Yang mulia. Bai Tuo menatap Suyi dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Suyi melambaikan tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, seorang Raja Abadi yang kekuatannya ditekan oleh aturan Zhou Tian meskipun dia memiliki basis kultivasi yang suci." Dia melihat detail pria berjubah biru itu sekilas. Pria berjubah biru itu mengangkat kepalanya dan tertawa keras, "Hahaha, bahkan jika aku ditekan dan dikultivasikan. Di era iblis ini, aku bisa mengamuk di dunia. Yang terpenting." Omong-omong, pria berjubah biru itu menatap Suyi dengan dingin, "Sekarang saya akhirnya yakin bahwa reinkarnasi Anda, seorang tiran, jauh dari seperti dulu, jika tidak, sebelumnya. Saya mengambil tindakan, mengapa Anda tidak bisa menghentikannya ketika Anda menggertak bawahan Anda?" Dia menggelengkan kepalanya mengejek, "Sayang sekali aku masih khawatir sebelumnya,
jangan-jangan kamu tiran punya cara lain dan tidak berani bertindak gegabah. Sekarang sepertinya, lagi pula, aku terlalu banyak berpikir. Semua orang bisa melihat bahwa pria berjubah biru itu jelas benar-benar santai, sikap dan sikapnya menjadi arogan dan tidak terkendali. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu benar-benar tidak takut, mengapa kamu mengatakan begitu banyak omong kosong? Bukankah itu akan menjadi bukti lebih bahwa kamu tidak takut dan tanpa beban? Dengan kartu truf yang mengancam hidupku, aku tidak akan cukup bodoh untuk benar-benar meremehkanmu. Hati semua orang terasa berat. Pria berjubah biru ini tidak hanya menakutkan, tetapi juga berhati-hati dan licik. Dia jelas merupakan janggut yang sangat sulit. Belum lagi, di samping pria berjubah biru, berdiri seorang pria linen dengan pedang kayu di punggungnya. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun, semua orang dapat melihat bahwa dia juga seorang suci di alam suci. Dalam situasi seperti ini, siapa yang tidak waspada? Su Yi mengeluarkan sebotol anggur, menyesapnya, dan menginstruksikan semua orang di sekitarnya, selanjutnya, perhatikan dan jangan tembak. Berbicara, dia melangkah maju. Sikapnya acuh tak acuh, hanya matanya yang penuh dengan ketidakpedulian dan kedinginan. Kelopak mata pria berjubah biru itu melonjak, dan dia berteriak dengan tajam, jika kamu berani melangkah maju, aku akan segera membunuh bawahanmu. Berbicara, dia mengangkat lampu emas di tangannya, tubuhnya penuh dengan napas, dan basis kultivasi milik alam suci sepenuhnya dioperasikan. Langit dan bumi bergetar, dan 10 penjuru bergetar. Dan pria berjubah biru itu berbicara lagi, mengatakan, "Yah, selama kamu mengikat rantai ini di lehermu, aku akan segera melepaskan bawahanmu." Berbicara, dia melambaikan jubah lengannya, dan rantai perak tersapu, tergantung di kehampaan. Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, kunci jiwa tahanan, yang dibuat oleh kalajengking darah. Ketika dia berbicara, dia masih berjalan ke depan, tidak terburu-buru. Tapi di dalam dirinya, ada nafas tak kasat mata dan samar yang berhembus pelan. Ini membuat pria berjubah biru itu mengernyit, dan entah kenapa dia merasa gugup. Pemuda di depannya tampak biasa saja, tetapi bagaimana dia bisa tahu keberadaan menakutkan seperti apa pemuda ini di alam abadi? Tidak peduli seberapa kuat Raja Abadi, di depannya, dia tidak berbeda dengan semut yang rentan. Kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup dan mati bawahanmu. Pria berjubah biru itu minum dengan keras, memegang lampu emas dengan kuat dengan ujung jarinya, wajahnya muram. Napas di tubuhnya menjadi semakin mengerikan. Tapi semua orang bisa melihat bahwa tanah suci abadi ini menjadi gugup saat menghadapi Su Yi yang mendekat selangkah demi selangkah. Su Yi akhirnya berhenti. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengambil rantai perak sesuka hati. Melihat ini, pria berjubah biru itu awalnya terkejut, Wang Ye, sang tiran apakah dia akhirnya akan berkompromi dan menundukkan kepalanya? Jika tidak, mengapa Anda mengambil kunci tahanan? Tapi sebelum pria berjubah biru itu bahagia, Su Yi memerintahkan dengan nada ringan. Bunuh dia untuk membuktikan bahwa kamu tidak pergi ke musuh. Setelah itu, Su Yi tidak pernah menatap pria berjubah biru itu lagi. Siapa yang dia katakan padaku? Pria berjubah biru mendengus dalam hatinya dan menyadari ada sesuatu yang salah. Ini. Suara serius dan menakjubkan terdengar di belakang pria berjubah biru. Ini hanya gerakan memutar kepala, dan dapat dilakukan dalam sekejap. Tetapi pada saat pria berjubah biru itu menoleh, sebuah pedang kayu hitam. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.